Februari tahun 2019, kami mendapat kabar yang mengejutkan. Hasil biopsi THT suami saya dinyatakan positif kanker nasofaring. Kami berdua syok, terutama suami saya. Saya pun juga sempat tidak percaya. Apalagi saat itu, pemahaman saya mengenai kanker nasofaring itu adalah satu yang sangat sulit disembuhkan. Suami saya melewati proses perawatan yang berat, sangat berat. Namun ketekunan dan semangat yang kuat untuk sembuh membuat dia disiplin mengikuti saran dokter. Setiap hari dia bisa memakan 8 butir telur ayam untuk mengambil putih telurnya dan juga makanan dan suplemen lain agar melawan dampak kemo dan radiasi yang harus dia jalani. Dia melakukan apapun walaupun berat dan tidak menyenangkan. Sering saya merasa sedih melihat kondisi dia dan perjuangan dia di dalam penderitaan. Berat badan turun drastis, rongga mulut kering, air liur bermasalah, sariawan parah di sekitar mulutnya dia. Bahkan untuk makan saja sangat tersiksa. Walaupun dalam situasi seperti itu, saya sempat tercengang dengan respon suami saya atas apa yang dia hadapi. Dia sering bercerita tentang bagaimana dia melewati hari-hari yang berat itu. Tak jarang sambil menangis. Karena dia merasakan pertolongan Tuhan. Jadi dia menangis bukan karena penderitaannya, namun terharu menyadari betapa baiknya Tuhan itu. Jujur saja awalnya saya mengkhawatirkan kerohanian suami saya, namun justru dalam penderitaan ternyata dia semakin mengenal dan dekat dengan Tuhan. Suami saya selesai perawatan pada awal tahun 2020. 1,5 tahun kemudian, saya semakin memahami apa yang dia katakan dan dia rasakan. Sewaktu Tuhan mengizinkan saya mengalami seperti apa yang dia alami. Agustus tahun 2021, saya sulit percaya bahwa saya pun juga didiagnosa mengalami dan menderita kanker dinding rahim. Walaupun kami sulit percaya, tapi faktanya demikian. Walaupun kondisi saya tidak separah yang suami saya alami, namun saya tetap mengalami kesakitan. Baik waktu radiasi eksternal ataupun radiasi internal disebut dengan brachytherapy. Dalam kondisi demikian, waktu saya harus mengalami kesakitan, saya hanya bisa berteriak dan mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Hari demi hari saya mengalami kesakitan. Dan yang sangat parah adalah waktu saya harus buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil. Saya hanya bisa berteriak minta Tuhan tolong. Dan di dalam situasi seperti itu, saya mengalami apa yang suami saya alami. Bagaimana Tuhan hadir dalam penderitaan saya. Air mata saya mengalir hampir setiap hari pada waktu saya saat teduh, berdoa dan membaca firman Tuhan. Bukan karena penderitaan, tapi menyadari betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya. Kebaikan Tuhan dinyatakan bukan hanya karena saya dinyatakan sembuh. Namun juga di tengah-tengah saya sakit, di tengah-tengah saya menderita. Saudara, apakah saat ini Anda sedang sakit atau dalam kesulitan? Tetaplah percaya kepada Tuhan dan terus berharap kepada Dia. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dialah penolong kita, dialah yang menyertai kita. Amin.